Ling selalu kencan buta Anda. Sudah menunggu di kafe. Barang yang saya minta sudah siap? Ling selalu Anda benar-benar ingin memakai pakaian take-out. Untuk kencan buta, Nyonya tua sengaja tidak membocorkan identitas. Untuk mengatur calon pasangan Anda, katanya pasti bisa menemukan gadis yang tidak melihat uang. Materi atau tidak, saya bisa tahu dengan mencoba. Tenang, saya pasti bisa mengendalikan pria ini hari ini. Katanya keluarganya cukup kaya. Asalkan berhasil, bayi dalam perut saya tidak perlu khawatir. Tidak ada yang mau menerima. Hamil masih ingin orang lain menjadi penerima. Tuan, saya tidak perlu mahar, tidak perlu rumah atau mobil. Asalkan Anda baik kepada saya bersedia hidup bersama Anda dengan baik. Apakah Anda mau menikahi saya? Bu, ini sedikit hadiah dari saya. Lagi beli di pasar Loak ya? 2 yuan 1 kan? Bu, ini. Kian, jujur saja. Seperti kamu yang tidak punya pendidikan. Orang tua di rumah juga tidak punya pekerjaan yang layak. Saya memang tidak menghargai. Kian, jangan terlalu banyak berpikir. Ibuku bukan itu maksudnya, lagi pula kita menikah. Dia akan memberikan mahar 300.000. Bu, saya dan Yue sudah bersama selama 3 tahun. Anda seharusnya tahu siapa saya, ya Bu. Tahu apa? Niat kecilmu itu, apakah saya tidak tahu? Bukankah kamu hanya mengincar uang anakku? Kyargahu. Juga berbisnis, anakku masih muda. Sudah menjadi mener umum. Sungguh beruntung kamu. Cian, Yuan. Uang itu penting. Jika kalian ingin menikah juga bisa, saya setuju. Tapi perjanjian pranikah ini, Anda harus menandatanganinya dulu. Masuk keluarga Hu, harus memutuskan hubungan dengan keluarga asal. Mahar 300.000 harus dibawa kembali ke keluarga Hu dan persyaratan mahar. Ada 1 Bentley, setelah menikah wanita harus berhenti bekerja. Di rumah mengurus suami dan anak, setiap bulan diberi uang saku 500. Masuk akal. Dalam 3 tahun harus punya 2 anak, harus ada anak laki-laki. Kalau tidak, terus lahiran sampai punya anak laki-laki. Anak perempuan diberikan kepada saudara untuk diadopsi. Yuan, kamu dari keluarga biasa, bisa menikah dengan anakku. Keluarga kalian itu udah sangat beruntung banget. Aku cuma minta sedikit aja, permintaan kecil, nggak berlebihan kan? Ayah. Kian, ibuku nggak ada maksud lain. Nanti kalau kita nikah, kita pindah tinggal sendiri. Aku juga bisa nggak mau Bentley, beliin aku BMW yang harganya sekitar 1 juta. Yue, ibumu ngajuin. Permintaan yang keterlaluan banget, kamu diam aja. Bukan, ibuku juga nggak salah, wanita harusnya. Di rumah urus suami dan anak, wanita nggak perlu pintar-pintar amat, itu sudah baik, kata ibuku. Wanita nggak butuh banyak uang, dikawinin cuma buat nikmati hidup. Lagi pula, kan nggak perlu kamu yang cari uang. Kamu, Ibumu bilang, ibumu suruh kamu makan tai, kenapa nggak pergi? Kian, kamu menghina aku. Emang nggak pantas dihina? Yuan, berani-beraninya kamu menyiram anakku. Hu Yue, aku sudah bersama kamu 3 tahun. Kali ini juga kamu yang ajakin nikah duluan. Nggak nyangka cuma demi uang, apa kamu pikir? Aku nggak bisa hidup tanpa kamu? Yuan, kamu jadi pelacur. Masih mau pura-pura suci. Bukannya kamu cuma ngincar uang keluarganku? Ngapain sok suci banget? Sudah Cian, jangan marah-marah. Ibuku bilang, bisa kasih mas kawin 300.000. Aku Yuan Kian emang nggak punya uang. Tapi aku tahu, cara jadi orang yang benar. Uang keluarga Hu, aku nggak mau. Wah, sok suci banget. Jangan-jangan kamu cuma pura-pura nolak. Buat maksa aku ubah perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah ini, simpan aja buat calon menantu berikutnya. Kian, barusan kamu nggak dengar jelas. Pak, aku nggak mau mas kawin, nggak mau rumah, nggak mau mobil. Asal kamu baik sama aku. Aku mau hidup sama kamu dengan baik, mau nikah sama aku. Yuan, kamu, udah sana cukup deh, cari orang jualan keliling. Kamu sengaja mau mempermalukan kita? Tante, nggak semua orang peduli sama uang kalian itu. Haha. Pura-puranya mirip banget, aku nggak percaya kamu bisa tinggalin anakku. Laki-laki berkualitas tinggi, milih orang jualan keliling. Nona. Nikah sama aku akan cari uang yang benar, urus rumah tangga kita. Pesanan delivery kamu berikutnya sudah sampai? Cepat pergi sana. Ini adalah menantu keluarga Hu. Dia sudah pacaran dengan anak saya selama 3 tahun. Masa kamu
Mau jadi pelabuhan terakhir? Kamu, Keluarga terus mendesak nikah. Perempuan ini kayaknya nggak lihat-lihat uang. Sementara barengan juga oke. Kian, aku sengaja belum bilang ke kamu. Pengen kasih kejutan. Kamu tahu nggak? Aku mau kolaborasi dengan grup Link. Kalau kamu nikah sama aku, perempuan lain pasti iri sama kamu. Keluarga Hu, maksudnya grup Kedah? Betul. Nggak nyangka, kamu cuma tukang antar. Tahu juga grup Kedah kami. Anak saya. Sebentar lagi nilainya bakal naik berlipat-lipat. Bisa kolaborasi atau enggak, masih belum pasti. Apa? Berani beraninya kamu ketak saya. Mulai sekarang, dia orang saya. Nikah sama kamu. Aku setuju. Yuan Shen, kalau kamu berani makam-makam, kedepannya jangan mimpi masuk pintu keluarga Hu kami. Pyukin, Xian. Nah, suruh dia pergi. Berdiri. Kue dan kopinya kan sudah kamu makan. Totalnya lebih dari 200. Bayar dulu baru pergi. Ayo, Nyonya Ling. 500.000. Kayaknya dia antar delivery 2-3 hari baru dapat segitu. Pyukin, Xian. Sini. Lehek dia. Perempuan kayak gini, mana mungkin rela lepas. Anak saya yang hebat begini. Ini namanya taktik pura-pura lepas. Kalau kamu kejar dia pasti langsung minta tambahan mas kawin. Akal-akalan kayak gini, ibu sudah tahu triknya. Tunggu aja lihat. Dia nggak akan lama lagi. Pasti balik. Beneran? Ya pastinya. Selamat pengantin baru. Bresek mati aja lu. Ma. Yuan Kian beneran daftar nikah? Pasti palsu, fotonya diedit. Nggak percaya coba kamu. Kirim SMS. Tahu. Ma. Dasar jalan. Gimana dia bisa rela lepaskan pohon besar keluarga Hu kami? Ibu. Sekretaris andalan grup Link. Yan Jun menelepon saya. Cepat angkat. Haha, Sekretaris Yan, ada apa nih? Menelepon saya, Hui Wei memberitahumu secara resmi. Grup Link dengan perusahaanmu, grup Kedah. Semua kerja sama dibatalkan. Bukan. Sekretaris Yan, pasti ada kesalahan. Ibu tutup telepon. Ibu, benar-benar seperti yang dikatakan si tukang antar itu. Aku pergi dulu nyetir, tunggu aku sebentar. Kamu punya mobil? Beli tunai, jangan terlalu iri. Pak Ling, sudah sesuai perintah Anda. Membatalkan semua kerja sama dengan grup Kedah. Bagus sekali. Pak Ling, siang ini perlu bertemu dengan pemilik grup Ling Rui yang baru diakuisisi. Halo, Pak Ling. Oke, saya tahu, siang ini bertemu. Telepon kantor. Saya minta izin, ini mobilmu. Bukannya kamu tukang antar ya? Lihat, kita cocok sekali, nanti kamu bisa ganti-ganti mobil. Iya, mobilmu mana? Aku parkir di kedai kopi tadi, siang ini aku ambil. Ayo naik. Aku naik yang ini. Tenang saja, tenaganya kuat, bisa membawamu. Bagaimana kalau aku yang bawamu? Baru menikah sudah ingin menunjukkan diri, bagus juga, boleh saja. Motor antarmu dan sepeda listrikku. Ada bedanya? Tidak bisa naik, lain kali jangan memaksakan diri. Oke? Jangan, aku sendiri saja. Lukamu. Tapi aku yang melukaimu saat naik motor, lagi pula. Sekarang kita sudah jadi suami istri. Tahan sedikit. Terima kasih ya. Oke, aku sebentar lagi datang. Ada apa? Perusahaan gila itu lagi ngasih tugas. Katanya siang ini ada bos besar datang. Minta kita semua hadir. Tapi kakimu. Kata perusahaan, ini kan belum patah. Pekerja kantoran tidak mungkin punya liburan yang tenang. Kalau gitu kamu gak usah kerja.
Aku yang nafkahin kamu. Jangan-jangan kamu ada tekanan ya? Tenang aja, aku nikah sama kamu. Bukan mau incar uangmu, lagi pula, kan aku yang ngeghosting kamu. Aku pasti bakal cari uang buat nafkahin kamu. Emang kamu rasa aku nggak sanggup nafkahin kamu? Nggak. Kamu. Terus maksud kamu apa? Jangan macam-macam dong, kita belum jalin chemistry. Kamu terlalu cepat. Double elite kamu copot. Aku nggak sengaja. Kamu sengaja. Aku nggak. Kamu sengaja. Beneran nggak? Kamu sengaja. Nah ini baru sengaja. Baik-baik di rumah, aku berangkat kerja dulu. Fly girl. Cium orang terus kabur. Halo, jemput aku di perumahan bahagia. Hari ini sore. Yuan Kian, kan udah janji. Rapat jam 2:30 sore, kok baru datang sekarang? Jam 2.31, ditambah waktu perjalanan aku, pas banget. Lagi-lagi balas ya. Akan aku potong insentifmu. Kian, tahan dulu, nanti si nenek sihir ini bakal cari-cari cara lagi. Nick Sekeda. Perusahaan kita ini diakuisisi sama grup Ling yang ternama. Jam 3 sore. CEO Ling bakal datang langsung ke Ling Rui kita. Kalian pada harus semangat semua. Kalau ada yang ninggalin kesan buruk, semuanya siap-siap angkat koper, keluar. Paham. Oak. Rapat selesai. Yuan Kian, aku kasih kamu kesempatan tebus dosa. Printer divisi desain abis kertasnya. Kamu sendiri aja yang angkut beberapa kardus ke atas. Aku sendirian? Ayo. Apakah Anda tidak menambah berat badan baru-baru ini? Cepetan pergi. Kerjaan brengsek ini, sehari aja nggak betah. Jangan takut, pergi. Aku bantu kamu. Yuan kamu yang terbaik. Kamu kenapa sih? Bukannya pagi ini kamu pergi ketemu orang tua Huiwei ya? Jangan dibahas lagi, aku kesel banget, aku udah putus sama dia. Hah? Aku nikah kilat sama seorang kurir, aku kasih tahu ya. Kamu hil aja, Yuan Kian. Selamat datang, Pak Ling. Ayo, soal kontraknya, kita bicara di atas. Silakan. Yuan kamu masih kuat? Aku nggak kuat. Cepat bersihkan orangnya. Kian, pelan-pelan, kamu nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa, tadi siapa itu? Nggak kelihatan jelas. Bikin acara besar-besaran. Kalau nggak tahu, dikira kodok mau naik pangkat. Tadi aku lihat sekilas, kayaknya laki-laki. Masih muda juga. Kayaknya itu CEO grup Ling. Kalau tahu, dikira datang inspeksi, kalau nggak tahu. Dikira perampok mau masuk desa, nggak tahu orang kayak gini. Bakal ditaklukkan siapa? Ya sudah, ayo kita beres-beres naik ke atas. Pak Ling. Pak Ling silakan duduk, saya sebentar kembali. Tunggu dulu. Cek dulu, gadis yang tadi tertabrak, ada luka nggak? Kalau ada luka, kasih kompensasi. Ayah. Pak Ling, daftar semua karyawan grup Ling Rui. Semua ada di sini. Terima kasih ya, Yuan.
Kamu sibuk duluan aja, lain kali aku traktir makan. Kasih kesempatan kamu buat tunjuk diri. Sekarang buruan. Bikin secangkir teh dahong pao dari Gunung Wi. Antar ke Pak Ling. Teh ini mahal banget. Jangan sampai tumpah ya. Ini bukan tugas aku kan? Asisten Yuan Kian udah resign. Kamu kerja part-time aja mana? Atau kamu juga mau resign? Sabarlah, Yuan Kian. Ada pisau di atas hati, aku sabar. Oke, aku pergi. Ini mahal ya. Di rumah bapakku banyak. Halo, Kerja nggak telat kan? jangan dibahas. Pas datang, kena potong gaji full. Dan tadi aku juga tertabrak. Tertabrak. Perusahaan kita sudah diakuisisi, lalu mereka datang untuk inspeksi. Lalu saya menghalangi jalan. Nama perusahaan kalian apa? Ah, saya tidak bisa bicara lama. Saya harus mengantar teh untuk direktur dulu. Bu Ling, tadi yang telepon sama Anda siapa? Istri saya. Saya pergi untuk menginspeksi kondisi kerja karyawan grup Ling Rui. Nanti kalau Chen Rui datang, panggil saya lagi. Baik. Ling Yuan. Kenapa kamu? Direktur, silakan minum teh. Saya. Saya tuangkan untuk Anda ya. Terima kasih. Ayo. Taruh saja. Baik. Keluar dulu. Oke. Kenapa kamu masih di sini? Cepat pergi. Kenapa kamu masih di sini? Kamu tidak takut mati di dalam itu. Direktur Grup Ling. Hari ini kamu pakai baju yang rapi ya? Ternyata tidak mengenali saya. Mungkin lebih baik, baru saja menikah. Identitas terungkap terlalu awal tidak baik. Saya juga ingin bisa sepadan denganmu. Saya pernah membantu Buling sebelumnya. Hari ini saya datang untuk wawancara, dan dia langsung menerima saya. Baju ini adalah baju lama Buling yang tidak dipakai lagi. Mulai sekarang, kita bisa bekerja di perusahaan yang sama. Benarkah? Tapi, hubungan kantor begini, apa tidak apa-apa? Tenang saja, saya sudah jelaskan semuanya ke Buling. Dia bilang tidak masalah. Kalau begitu tidak apa-apa, menurut saya Buling ini. Mengerjakan ini cukup baik, saya tidak akan mempermasalahkan. Dia menabrak saya tadi. Bu Ling. Oh ya, Xiaoling, besok kerja jangan terlambat ya. Baik, Buling. Sekretaris Yan, hubungan Buling dengan karyawan tadi itu apa? Xiao Chen, ada pepatah, jangan tanya yang tidak perlu ditanya. Iya. Bikin kaget. Saya kira tadi Pak Chen memanggil Buling itu kamu. Mana mungkin, saya cuma tukang antar makanan. Bagaimana mungkin itu Ling Song? Kamu salah bicara, apa salahnya jadi kurir? Mereka juga cari uang dengan tangan sendiri, lebih baik dari banyak orang. Kamu benar-benar berpikir gitu? Iya. Tenang saja. Naik jabatan dan gaji bukan masalah. Aku masih ada urusan, aku sibuk dulu ya. Ling Song. Atur saja, aku ingin jadi magang di perusahaan ini. Ling Song. Atur saja, aku ingin jadi magang di perusahaan ini. Ling Song, kamu kan CEO grup Ling. Mau jadi magang di perusahaan kecil ini? Kamu ngerti apa? Ini namanya membangun hubungan dengan istri. Oh ya, istriku agak rakus, kasih dia bonus. Siap Ling Song, tenang saja, hati-hati di jalan. Makan malam bareng yuk. Yuan Qian, kerja masih main HP ya? Potong gaji. Ketua, sekarang sudah jam 6:30, sudah pulang kerja. Tunggu, hari ini bos bilang teh yang kamu seduh enak.
Dia sangat puas denganmu. Ini bonus untukmu, tapi malam ini. Semua desain ini harus kamu perbaiki dengan baik. Seduh teh aja dapat 20.000, kalau tahu aku yang pergi. Tapi untungnya, angpau ini aku yang kasih, aku sebagai ketua. Orang yang bawa kamu, ambil 18.000 nggak berlebihan kan? Ternyata ada 2.000. Terima kasih. Pesan apa saja, hari ini aku yang bayar. Ini restoran Prancis peringkat 3 di Haicheng. Iya. Kamu menang besar. Aku kasih tahu, waktu pulang kerja tadi. Ketua tua kita itu kasih aku angpau besar. Katanya, karena aku seduh teh dengan baik, hadiah untukku. 20.000, makan sekali nggak masalah. Coba tebak, berapa uang di dalam ini? Tebak langsung agak palsu, mending 2.000. Kok kamu tahu? Aku kasih tahu, nggak sedikit kok, dulu aku ada proyek. Bonus 30.000, sampai sekarang belum turun, akhirnya. Cuma naik gaji 500. Entah ini Ling Zong. Uangnya kebanyakan sampai nabrak lemari ya, seduh teh aja dapat uang. Cepat. Aku mau satu ini. Tolong pesan 2 steak Wellington dan 1 salad buah. Sebotol anggur merah. Kamu bisa bahasa Prancis juga? Waktu kecil, ayahku mendaftarkanku di kelas. Tapi adikku lebih hebat lagi, dia bisa segala macam. Dari kecil sudah mahir berbagai alat musik dan bahasa asing. Bisa lebih banyak lagi. Ternyata di rumah agak lebih mementingkan anak laki-laki. Tidak apa-apa, kalau kamu mau belajar. Aku akan ajak kamu, tidak apa-apa, kalau kamu mau belajar. Aku akan ajak kamu. Sesederhana ini saja tidak bisa, ulangi lagi. Tidak usah, tidak usah. Terima kasih. Yuan Kian sepertinya tidak kaya. Bisa bahasa Prancis sudah biasa, tapi memotong stea ini sama sekali tidak canggung. Seharusnya tadi aku pura-pura saja, lihat. Ling Yuan sama sekali tidak bisa memotong, mungkin. Sudah melukai harga dirinya. Ayo. Ada apa? Makan lebih banyak, 1 porsi tidak cukup, tambah lagi. Kamu sangat mahir memotong steak ya? Waktu kecil, ayahku berjualan steak, di rumah banyak sekali. Dia yang mengajarkanku. Pantas saja. Ayo, mari kita bersulang untuk hari pertama pernikahan kita. Bersulang. Wah, siapa ini? Yue. Bukankah ini mantan pacarmu? Yuan Qian. Sekarang kamu menyesal pun tidak ada gunanya. Aku sudah bersama dengan Bai Ling. Jangan pikir aku masih tidak bisa melupakanmu. Aku masih marah. Qian, aku sudah dengar dari Yue, kalau kamu ingin membuatnya marah, tidak perlu sampai mencari tukang antar makanan. Ini hanya akan merendahkan status Yue di keluarga kita. Aku justru ingin tahu, apa statusnya? Kamu belum tahu ya? Dia melihatmu menikah dengan tukang antar makanan ini. Sudah melamarku, mahar 80.000. Kalian mengganggu kami makan. Mengganggu, Mas. Kamu tahu ini tempat apa? Restoran barat peringkat ketiga di Jiangcheng. Pesan sebanyak ini. Nanti mau makan tanpa bayar ya? Hu Yue, aku malas bicara dengan kalian. Tolong kalian pergi. Yuan Qian. Jangan sok-sokan ya. Yue, jangan begitu. Mengintimidasi Kian. Aku lihat dia cocok sama si kurir ini. Benar juga. Bagaimana kalau kita pindah tempat? Yuan Qian. Sekarang meskipun kamu mengemis padaku, tidak ada gunanya. Bai Ling. Sekarang sudah berbeda. Bai Ling. Dia sekarang adalah eksekutif di grup Ling. Kamu tidak akan bisa menyainginya. Ayo, aksi. Aku belum pernah dengar ada orang seperti itu di grup Ling. Lagi pula, kerja sama kalian dengan grup Ling. Hei, jangan kira karena kamu benar satu hal. Kamu bisa sombong. Aku kasih tahu ya. Nanti Pak Ling akan menandatangani kontrak langsung denganku. Seberapa yakin kamu? Tentu saja. Bai Ling sekarang di posisi manajemen. Dia langsung memohon pada Pak Ling. Pak Ling, nanti akan hadir di acara pertunangan kita. Nanti, grup kedua kita akan langsung melesat. Yue,
Jangan bicara pada dua orang miskin ini. Mereka ngerti apa sih? Benar juga. Ngomong-ngomong, Yuan Tian. Hari ini kebetulan mau mengantar undangan. Crop Laxon. Kebetulan bangkrut. Mereka sudah tidak pantas hadir di acara selevel ini. Satu lagi. Berani datang tidak? Aku malas melihat pertunjukan konyol dua monyet. Chien. Yue sekarang sudah sukses. Menurutku, kamu takut nanti tidak bisa turun panggungnya. Tapi tidak apa. Aku tahu kamu tidak berani. Tenang, kami pasti datang. Tidak masalah, mereka tidak akan bisa menandatangani kontrak. Kita anggap saja melihat dua monyet menari. Kamu bilang siapa monyet? Kamu yakin aku tidak bisa menandatangani? Kenapa? Menganggap dirimu Pak Ling ya? Aku yakin sekali. Kalau begitu kita bertaruh ya. Kalau kalian kalah, berlutut di depan istriku. Dan membungkuk 10 kali. Kalau kalian kalah bagaimana? Kami tidak mungkin kalah. Kalau kalian kalah, aku akan menelanjangi kalian di jalan. Berlutut di tanah dan menggonggong seperti anjing. Yue, jangan keterlaluan. Kenapa tidak berani? Apa yang tidak berani? Kita lihat nanti. Kalau tidak ada urusan lain, aku bawa istriku pergi dulu. Kamu benar-benar punya cara? Tenang saja. Yue, lihat mereka berdua. Lingling, jangan marah nanti. Aku akan membuat mereka berlutut dan menggonggong satu persatu untuk meminta maaf padamu. Tidak merah. Baik. Pergi duduk dulu. Aku akan memesan makanan. Cepat siapkan semuanya. Setelah selesai dengan ini aku akan berhenti. Kamu bisa masak? Apa susahnya? Tidak mungkin di hari pertama pernikahan. Pesan makanan saja, nanti malah dikira aku tidak bisa urus rumah tangga. Bagaimana kalau aku yang masak? Tidak usah, kamu tunggu saja, aku yang masak. Tunggu ya. Air sebanyak ini seharusnya cukup, lalu apa lagi? Masukkan mie. Nyalakan api, bagaimana cara menyalakan api? Wah, ini tidak cukup. Tidak bisa. Satu bungkus seharusnya cukup. Tiga hari lagi, pergi ke Hotel Marriott. Aku curiga ada orang yang berpura-pura menjadi diriku. Mie sudah datang. Ayo. Ini adalah makan malam kita berdua. Bukan, ini hanya untukmu. Ini baru mie-nya aku. Kamu yakin ini mie yang dimasak? Aku pikir masak satu bungkus, ternyata agak banyak. Bagaimana kalau aku yang masak untukmu? Coba cicipi dulu, siapa tahu enak. Cepat, coba dulu. Enak, Kamu cicipi. agak lembek ya. Enak? Enak kan? Asin sekali, kamu masih menyuruhku makan? Kamu juga tahu asin? Sebenarnya aku hanya bisa masak mie instan, tapi mie instan di rumah. Sudah habis aku makan. Kamu, sekarang segera mandi, ganti baju baru. Yang lain, serahkan padaku. Kamu bisa masak, Apa susahnya masak? Bukankah hanya begini-begitu saja? Baiklah, cepat pergi. tapi ini semua terbuang sia-sia. Bagaimana kalau kita beri makan anjing besar di bawah? Kayaknya kurang baik deh. Gak apa-apa, cepat pergi. Oke. Masa itu susah ya? Lin Yuan, baunya asap banget. Apa perlu aku bantu? Gak apa-apa, itu cuma bau kecap aja. Kamu santai aja cuci. Gak usah buru-buru. Kamu bisa pergi, biar Yanjun yang transfer uangnya. Buang ini jauh-jauh. Untungnya bisa beli panci yang sama. Wah, ini semua kamu yang buat? Coba cicip. Enak banget. Kalau kamu mau makan lagi, kapan-kapan aku temani. Oke.
Nyalakan lampunya. Kamu tahu apa? Ling Yuan, kamu. Panggil suami, kamu harus ingat, sekarang kamu sudah menikah. Suami. Suami, 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 suami. Bangun. Mundur, mundur, mundur. Kamu gak bisa masak. Kamu salah lihat. Penglihatanku bagus kok. Kamu salah lihat. Aku gak salah. Kian-kian, aku. Aduh, pinggangku. Qian, Mike APA? Ah, gak ada apa-apa. Ah, jangan bohong. Aku kan tahu kamu, kita sudah kenal berapa tahun. Kamu tadi malam sama suami kilatmu ya? Jangan ngomong sembarangan. Aku kasih tahu. Hahaha. Yuan Kian, kamu hebat ya. Kamu bikin pinggang suamimu patah. Hahaha. Kecilkan suaramu. Kamu malah pagi-pagi sendiri datang kerja. Kecilkan suaramu. Biasa aja, kapan kenalin aku sama dia? Nanti ada kesempatannya. Ini teman baru kita, Ling Yuan. Kita harus saling membantu ya. Wah, ganteng banget. Ganteng banget kayak artis. Ah, ganteng aja nggak bisa buat makan. Kayaknya pernah lihat deh. Mungkin kamu bisa duduk. Di seberang de Yuan Kian. Kian, kamu harus sering-sering bantu dia ya. Ya. Halo semua, nama saya Ling Yuan. Semangat! Saya Yuan Kian. Kayaknya aku pernah lihat kamu di mana ya? Mungkin wajahku biasa aja. Haha. Pasti kamu salah lihat. Nggak mungkin. Oh, aku ingat, dia itu orang yang datang ke perusahaan itu, orang penting. Oh, bukan. Waktu itu dia datang. Sama seorang bos besar, tapi bukan dia. Aku lihat waktu aku ngasih teh. Bahaya banget. Aduh, pinggangku kok masih sakit ya? Jangan pura-pura jatuh ya. Kamu akhirnya mau ngomong sama aku, orang yang kemarin malam terluka. Tapi, Ini kan perusahaan. Kamu mau ngapain? ST. perusahaan kenapa? Tadi ketua kelompok bilang, kamu harus bimbing aku sendiri. Aduh. Ling Yuan, terima kasih sudah bantu ambil map. Now Pain? Ah, Ling Yuan bantu. Ambil map. Ada apa, ketua kelompok? Wajahnya imut banget. Wah, terima kasih ya. Wah, kamu olahraga ya? Dada kamu kelihatan bagus. Aku harus kerja dulu. Permisi. Yuan Kian, kamu nabrak aku. Kamu bisa ganti rugi nggak? Ketua kelompok, dia nggak sengaja. Ah, iya juga. Kayaknya dia nggak sengaja. Dada kamu di mana latihannya? Bagus banget. Kebetulan aku juga mau olahraga. Di rumah aja. Maksud kamu, aku harus ke rumah kamu? Ling Yuan, desain hari ini. Kamu belum kumpulkan ya? Cepetan dong. Ketua kelompok, aku kerja dulu ya. Yuan Qian. Berani ganggu rencana cari jodohku? Tunggu aja. Bantu aku dong.
Hati wanita seperti jarum di dasar laut. Aku pergi, kian-kian, dadah. Udah pulang kerja, mau pergi nggak? Pulang juga nggak tahu ada tempat makan nggak? Ada tempat tidur nggak? Ayo. Ling Yuan, kebetulan banget ya. Gimana kerja hari ini? Udah terbiasa? Lumayan. Kalau ada masalah, bisa bilang sama aku. Aku akan bantu selesaikan sendiri. Aduh, Yuan Qian, Mara kamu butaya? maaf, ketua, aku tadi nggak stabil. Gak bikin kamu kaget kan? Wanita ini mau apa sih? Pengen cowok banget ya? Rumahku dekat sini, mau mampir nggak? Permisi, udah sampai. Ketua, mobilku juga udah datang. Aku duluan ya. Yo, Ling Yuan, ada masalah apa yang nggak ngerti? Aku akan bantu selesaikan sendiri. Udah, jangan ngomong lagi. Oh iya, Ling Yuan, rumahku dekat sini. Mau mampir ke rumahku nggak? Kamu masih ngomong ya? Kamu sendiri nggak jaga sikap cowok. Nggak boleh aku ngomong, HMPH. Yuan Kian. Jangan lari. Kenapa ada celah di rumah? Apa ada maling? Aku masuk dulu lihat-lihat. Kakak, Jangan. aduh. Aduh, Mama. Kian, cepat telepon polisi. Ini kerjaan kelompok. Adik, ayah. Adik, Kian, siapa cowok ini? Sampai berani mukul orang. Ayah, Telepon polisi, aku akan bikin dia habis di penjara. ayah. Ini suamiku, pasangan di buku nikah. Ling Yuan. Suamai. Om Tante, halo. Kapan kenalnya? Kamu bilang. Seminggu yang lalu. Kalau Hui Wei gimana? Keluarga dia nggak nganggap aku, menghina aku, dan menyia-nyiakan aku. Kalian kasih aku hadiah pertemuan untuk ibunya. Kamu punya uang nggak? Mahar kakakku, kamu mau kasih berapa? Kalian mau berapa? Ayah, ibu, adik, aku yang maksa dia nikah. Aku nggak minta mahar, nggak minta apa-apa. Enggak, kakak kamu bingung ya, kamu. Setidaknya minta 500.000, renovasi rumahku. Pas kurang 500.000. Bahkan kalau aku kasih dia, itu uang dia, kamu jangan harap bisa ambil. Kamu. Kamu gila? Ngomong apa sih kamu? Mungkin kita makan dulu, masakannya udah dingin. Jangan takut, selama aku ada, aku pasti nggak akan. Biarkan mereka ambil uang sepeser pun darimu. Ngomong apa sih kamu? Ayah, ibu, adik, mahar memang. Nggak ada sama sekali, mungkin gini aja, yang dulu dijanjiin. Aku belum bisa kasih, tapi sekarang. Aku udah nabung 100.000, mungkin kasih adik dulu. Nggak boleh. Kamu nggak malu ya? Kakakmu sendiri tinggal di rumah kontrakan. Kamu malah mau ambil uangnya buat renovasi rumahmu. Uang ini adalah hasil kerja keras Kian. Aku nggak akan biarkan kalian. Siapapun ambil, yang paling aku benci adalah orang yang minta-minta uang. Kamu jangan-jangan mau. Ambil uang ini ya. Maksud kamu apa? Ayah, nggak ambil yang nggak ambil, tapi telurnya agak gosong. Aku suka yang masih muda, pergi, kamu suka nggak suka? Ayah, telurku juga agak gosong, aku mau yang masih muda. Tahu. Memang agak gosong, nggak apa-apa ayah. Aku wakin sama masak kamu. Makan telur kakakmu. Ngapain? Waktu aku beli rumah, aku pinjam 1 juta dari adikku. Sekarang aku belum balikin sepeser pun. Keluarga kamu,
Kan suka anak laki-laki, keluarga kamu. Kan suka anak laki-laki? Suka anak laki-laki. Kakak ipar dia kan. Aku ngajarin kamu apa? Nggak boleh nunjuk orang. Aku kira kamu ada sedikit salah paham. Ini dia, telur mata sapi buat anakku, anak baik. Makasih ayah. Ya udah, kita udah tahu semuanya, tapi... Pasangan hidup, kalau nggak punya uang di kantong. Itu bukan masalah besar. Ling Yuannya, pegang ini. Mas kawin 2 juta, plus mobil bagus. Kamu dan Kian-Kian, jalani hidup dengan baik. Mama papa, dia nggak punya uang, kalian ini memaksa. Kamu salah paham, maksud kami. Kasih Ling Yuan 2 juta, plus mobil bagus. Jangan sampai dia merasa direndahkan. Kita punya uang sebanyak itu? Mama, uangnya simpan aja buat kalian, kami nggak perlu. Sepertinya, Kian-Kian kita nggak salah pilih orang. Kian-Kian, kalung zamrud yang dulu. Dikasih ke Ibu Huiyue. Ingat ambil kembali, kasih ke Ling Yuan. Kalung itu mahal ya? Waduh kak, kalung itu minimal segini. 100.000. Kak, udah waktunya kita duluan ya. Papa mama, tenang aja, kalung zamrud itu. Pasti akan kuambil kembali, nggak akan kuberi ke si brengsek itu. 100.000, dia nggak pantas. Oke, kalian jalani hidup dengan baik ya. Anak baik, ke depannya. Rawat baik-baik Kian-Kian kita. Papa, aku tahu. Ayo pergi. Gak nyangka, keluarga kalian lumayan kaya ya. Ada. Cuma keluarga biasa kok, tapi sekarang ada. Hal yang lebih penting, aku harus segera ambil. Kalung zamrud itu. 100.000 loh. Tuan, Nyonya, Tuan muda, silakan naik mobil. Papa, kenapa nggak bilang ke kakak, kalung zamrud itu? Sebenarnya dipakai ratu asing, harganya 100 juta. Identitas keluarga kaya kita, jangan dulu dibuka. Ling Yuan ini, identitasnya nggak biasa. Harus diteliti baik-baik. Apakah dia benar-benar tulus sama Kian-Kian? Sayang, kamu kino Ling Yuan ini? Tentu, kamu lupa nenek Ling. Punya cucu yang sangat berharga, waktu itu. Aku lihat dia di pesta, orang ini. Nggak biasa. Tapi aku lihat Kian-Kian sama sekali nggak tahu identitasnya. Jadi, nggak usah buru-buru. Kalau dia berani menyakiti Kian-Kian, aku nggak akan biarkan Ling Rui Group tenang. Kasihan deh kakak. Kamu sejak kecil dikelilingi kasih sayang yang melimpah, tapi tidak tahu. Rahasia terbesar keluarga kita. Orang tua kita benar-benar. Untuk membuat kita bisa merasakan kehidupan. Mereka berpura-pura miskin sejak kita kecil. Kalau bukan karena aku menemukan kebenarannya, kita tidak akan tahu. Sampai kapan kita akan dibohongi? Sudah berapa kali aku bilang padamu? Jangan makan di mobil, kamu muntah. Selamat datang, silakan masuk. Ling-Ling. Kapan Direktur Ling datang? Kamu tahu tidak, untuk bisa bekerja sama dengan Direktur Ling, aku memberimu 8 juta untuk menyuap, di mana orangnya? Sebentar lagi, Direktur Ling bilang, dia akan datang sendiri. Kamu tahu tidak betapa sulitnya untuk bisa bertemu dengannya? Mengerti. Wah, datang sendirian. Masa sih, jangan-jangan kamu diacuhkan oleh si tukang antar itu. Pedes? Kalau dilihat hari ini, kalian berdua cocok banget. Seperti kura-kura dan kelinci, lucu juga. Berani-beraninya kamu menghina aku. Hari ini adalah pesta pertunanganmu, kalau tidak mau. Ada bekas jempol di wajahmu, jangan cari gara-gara. Kamu berani mengancam Ling-Ling? Siapa yang memberimu keberanian? Kamu baik-baik saja? Tadi di jalan agak macet. Kamu datang. Masa sih, si tukang antar, aku lihat kalian berdua. Benar-benar tebal muka ya, berani juga datang. Berpakaian rapi. Jangan-jangan mau cari masalah dengan Direktur Ling. Sengaja datang untuk bertemu Direktur Ling. Siapa yang tahu? Kita tidak jadi, kalung yang dulu aku berikan ke ibumu, kembalikan. Bercanda ya, itu hadiah untuk ibuku, tahu tidak? Huiyue, malu-maluin aja. Bukan aku yang bilang, kalung palsu yang sudah tidak bisa lebih palsu. Barang pasar loak, mulut terus-terusan minta kembali. Bilang kita cocok, aku lihat kalian berdua juga cocok. Siapa sang orang miskin? Di dalam, belok kanan. Apa aku salah lihat, kalung zamrud di lehernya?
yang harganya mencapai 1 miliar. Harga selangit itu, Master, mungkin saja salah. Tidak mungkin, kejar, cepat kejar. Yue, Lingling, tamu sudah hampir semua datang, kalian bisa masuk sekarang. Mengerti, Bu. Wah, siapa ini? Yuan Kian, angin apa yang membawamu kemari? Jangan-jangan, kamu menikah dengan orang miskin dan menyesal, lalu ingin kembali ke anakku. Sebagai pilihan kedua, Wah, siapa ini? Oh, ternyata Linsia yang suka memilih-milih kekayaan dan ingin menjadikan calon menantunya sebagai alat. Harus punya anak laki-laki. Katanya tidak mau anak perempuan, kalau lahir anak perempuan. Langsung diberikan ke orang lain. kalian. Lingling, maaf, aku tidak sengaja. Lingling, kamu baik saja? Wah, Linsia, kamu baru 50 tahun lebih. Sudah rabun, ini gawat. Cepat pergi ke rumah sakit untuk periksa. Aku akan memukul mulutmu. Coba kamu sentuh dia, lihat apa yang terjadi. Oh. Aku rasa kalian datang untuk mengacau. Hei, cepat panggil orang. Bawa mereka keluar. Tidak perlu. Aku datang hanya untuk mengambil barangku sendiri. Barang apa? Nah, bukankah kamu pikir ini beli di pasar loak? Kalau begitu, kembalikan padaku. Hanya ini, kalau bukan karena penampilannya yang lumayan. Kamu pikir aku mau memakainya? Kembalikan padamu. Sudah jelas, ini kamu yang mau mengembalikannya, anggap saja sebagai hadiah. Tasnya mana? Benar-benar menggunakannya? Jangan banyak bicara. Cepat. Sebuah kaleng rusak, diberikan lalu minta kembali. Lucu. Aku lebih baik membuangnya daripada memberikannya padamu. Suami, kita pergi. Berdiri di sana. Kalian berdua seharusnya tidak lupa dengan taruhan kita, kan? Kalau begitu, kita bertaruh. Kalau kalian kalah, berlutut di depan istriku. Dan mengangguk 10 kali. Kalau kalian yang kalah, Kami tidak akan kalah. kalau kalian kalah, aku akan menelanjangi kalian di jalanan. Lalu berlutut dan menyalak seperti anjing. Hari ini masih pagi, lebih baik tinggal dan lihat. Kamu serius? Huiwei berhati serigala? Aku takut dia benar-benar akan menelanjangi kita berdua. Tenang, hari ini aku akan memberimu cucu laki-laki. Ayo pergi. Aneh, tadi arahnya ke sini. Selamat datang semuanya di acara pertunangan putra saya, Yue, dan Lingling. Kita akan segera mulai makan, sekarang ini. Tinggal menunggu satu orang penting lagi. Tunggu siapa? Tentu saja CEO dari grup Ling Rui, Pak Ling. Bukankah dia ada di sana? Ada APA? Jangan bilang, baru kemarin saya menerima instruksi dari Pak Ling. Keluarga Hu ini, bencana datang dari mulut, kurangilah bicara. Keluarga Hu kami bisa mencapai prestasi dan posisi seperti hari ini. Tidak lepas dari dukungan kalian semua. Di sini, saya, Hu Yue, ingin memberikan penghormatan kepada semuanya. Wah, jangan bilang, hidangannya terlihat enak sekali. Memang tidak salah grup keda. Suka? Coba satu. Ada yang tidak beres. Ada apa? Kenapa hidangannya sama persis dengan yang kamu buat untuk waktu itu? Tidak mungkin. Coba kamu coba. Halusinasi, masakan saya jelas lebih enak. Benarkah? Coba lagi. Ada orang yang tidak mengeluarkan uang sepeser pun, malah ikut makan gratis. Sungguh tidak tahu malu. Orang itu kenal, sepertinya. Mantan pacar Hu Yue. Pria di sebelahnya juga agak kenal. Kian, jangan lupa taruhan kita. Kamu makan cepat sekali, jangan-jangan mau habiskan terus kabur diam-diam. Aduh, jangan-jangan kamu setuju dengan taruhan kita hanya untuk makan gratis, makan besar, lalu kabur diam-diam. Kapan Pak Ling yang kalian bicarakan itu akan datang? Dia akan segera datang. Hari ini, jika kalian meminta maaf kepada saya, sekarang berlutut dan beri saya beberapa kali sujud, hari ini saya masih bisa memberikan kalian sedikit muka, bagaimana? Ling benar. Yuan Kian, dan kamu juga.
Kurir Bao, sepatu saya sekarang agak kotor. Bagaimana kalian berdua sekarang berlutut? Dan bersihkan sepatu saya. Semua yang terjadi selama ini, saya maafkan. Bagaimana menurut kalian dengan usulan ini? Bagaimana? Hui Wei, kalimat ini juga saya berikan untukmu. Kalau tidak, tunggu sampai Pak Ling yang kalian bicarakan itu datang. Semuanya akan terlambat. Loku. Hui Wei, hari ini ada banyak orang. Jangan keterlaluan. Keterlaluan. Yuan Xian. Buka matamu lebar-lebar, lihatlah semua orang yang hadir hari ini. Mereka semua orang penting. Berapa banyak orang sepertinya yang bisa kamu temui dalam hidupmu? Aku beritahu kamu, di hadapan orang besar seperti ini. Berlutut dan minta maaf padaku adalah keberuntungan yang kamu dapatkan setelah 8 kehidupan. Kamu harus bersyukur. Benar juga. Kian, lihat. Itu bos properti, kekayaannya mencapai miliaran. Itu bos kosmetik, produknya sudah terkenal sampai ke luar negeri. Kalau kamu berlutut sekarang dan minta maaf padaku, siapa tahu bisa memicu rasa protektif mereka. Bai Ling, kamu sangat jeli melihat orang. Kenapa kamu tidak berlutut saja untuk memicu rasa protektif mereka? Linggeling. Sayang. Linggeling. Ling, kamu baik-baik saja? Yuan Qian. Kamu berani sekali. Siapa yang menyuruhmu menyentuh Ling? Kamu tahu tidak? Ling adalah tangan kanan bos Ling. Kamu percaya tidak dengan satu kalimat darinya? Diam sama kamu. Tidak bisa tinggal di kota ini. Sungguh tidak tahu aturan dengan begitu banyak tamu hari ini. Yuan Qian, apakah kamu sengaja? Nak, suruh dia berlutut dan minta maaf pada Ling. Sakit. Lepaskan. Kalau kamu berani menyentuhnya lagi dengan tangan kotormu, aku akan menghancurkanmu. Mimpi. Aku tidak akan membiarkan kalian pergi. Lepaskan dia, kamu percaya tidak? Kalau bos Ling datang, aku akan membuat mereka memblokir kalian di seluruh industri. Benarkah? Bos Ling sudah datang. Kalian selesai, Bos Ling sudah datang. Bos Ling. Anda datang sendiri? Ayah. Itu, silakan masuk. Nanti, kamu mau dia membungkuk berapa kali untukmu? Mereka semua gila ya? Aku akui sebelumnya pernah bertemu Bos Ling, dia tidak banyak bicara. Dan sok keren, tapi tidak sampai segini juga kan? Bos Ling. Dia orang baik. Ah masa? Aku jatuh di lantai aja nggak ditolongin. Kalau dia orang baik, berarti semua orang baik di dunia udah punah. CEO Ling, bawa kontraknya. CEO Ling. Aku Ling Yuan juga orang yang belak-belakan. Yuk sekarang kita tanda tangan, nggak masalah. Siapa nih? Berani-beraninya gangguin aku? Dia, tukang antar makanan. Kayaknya seumur hidup belum pernah ketemu orang sehebat Anda. Orang penting, nggak heran. Mau aku kasih tanda tangan? Lutut, nanti aku kasih tanda tangan di punggungmu. Kontrak ini, kamu pantas nanda tanganin? No mengapa sih? Kalau aku nggak pantas, masa kamu yang pantas? Kamu pikir kamu siapa? Kamu tanya aku siapa? Tukang antar makanan, kamu ngapain sih? Sayang. Berani-beraninya macam-macam sama bos besar ya? CEO Ling, mereka berdua ini yang sebelumnya ngejahilin aku. Tolong belain aku dong. Bagus kalian. Kalian tahu nggak sih? Bai Ling di grup perusahaan Ling kita. Itu peran yang sangat penting. Ngomong-ngomong, aku penasaran banget dia peran apa sih? Yue, lihat. Dia pasti sengaja nunggu di sini, cuma buat kontrak. Dengar ya, kalau kamu gagalin kerjasamaku sama grup perusahaan Ling, aku nggak bakal maafin kamu. Gimana kalau ku bilang, dia sebenarnya bukan CEO grup perusahaan Ling? Kamu, tukang antar makanan. Kamu pernah ketemu CEO Ling? Kebetulan, aku memang pernah ketemu CEO Ling. Waduh lucu banget. Kapan kamu pernah ketemu aku? CEO Ling, jangan marah. Kontrak kita lebih penting. Iya. Masih mikirin kontrak? Mimpi kali ya. Hu Yue. Aku cuma kasih kesempatan ini. Karena lihat wajah Bai Ling, nggak nyangka. Kamu nggak tahu diri ya? Baik, grup perusahaan Ling kita. Tolak kerja sama dengan grup Dako kalian. Dengar nggak? Mau kerjasama dengan perusahaan Hui Wei. Tapi nggak tahu namanya apa. Mereka grup Kedah.
bukan grup Dako. Aku. Kalian jadi apa sih? CEO Ling kan sibuk banget. Ini, lupa, wajar banget. CEO Ling, jangan marah, mending Anda pulang dulu. Saya dan Yue akan datang ke rumah Anda lain kali. Untuk meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Ah ya, itu tergantung suasana hati saya. Sekarang pergi, apakah sudah terlalu terlambat? Pria ini, saya tidak ingin melihatnya lagi, mengerti? Pak Ling, karena Anda sudah mengatakannya. Anda bisa tenang, mulai hari ini, pria ini tidak akan muncul di sudut manapun di kota ini, saya janji. Ya, Pak Ling, Anda pulang dulu, lain kali. Kami pasti akan datang untuk meminta maaf. Wah, ini manajer menengah grup Ling. Yang bernama Bailing, kok tidak mirip? Sama sekali denganmu, apa kamu operasi plastik? Kenapa tidak mirip sama sekali? Ayo lihat, kamu lihat. Kamu kenal? Kamu. Yue, dia menipumu, pasti dia sengaja menarget saya. Dia sudah siap, Yue, benar-benar. Wajah wanita di sini tidak seperti wajah Bailing. Kamu menipuku. Saya tidak. Di internet, kok tidak bisa menemukan foto Pak Ling? Begitu ketat. Jangan cari, tidak akan ketemu, dia satu kalimat. Tidak ada yang berani memposting fotonya. Kamu ini Hu Yue, masih berani meragukan identitas saya dan Bailing. Saya rasa kerjasama ini selesai saja, Bailing. Bersama pria yang tidak mempercayaimu. Tidak akan bahagia, saya beri kamu dua pilihan. Hari ini kamu ikut saya pulang, kamu masih karyawan kami. Kalau tetap di sini, mengundurkan diri saja. Kamu sangat mengecewakanku. Saya. Hu Yue, saya salah menilai kamu. Tidak boleh, kalian tidak boleh pergi. Tidak apa-apa. Mau pergi, mungkin sudah terlambat. Pasti Pak Ling yang asli datang. Kamu siapa? Lepaskan saya. Ada APA? Kamu siapa? Ketiga orang ini, di luar menggunakan nama grup Ling untuk menipu. Melibatkan aset hingga puluhan juta, grup Ling kami sudah melaporkan mereka. Bukti juga sudah diserahkan semua, kalian. Siap-siap aja duduk di penjara seumur hidup. Tidak, bukan aku. Semua ini dia yang memanipulasi aku. Ini bukan urusanku. Jelas-jelas kamu, apa hubungannya dengan aku? Aku tidak pernah melakukan itu. Semua kamu. Bailing. Kamu menipu aku. Anak, 8 juta. Kita sudah memberinya 8 juta. Penipu. Uangku mana? Uang mana? Kembalikan uang kami, aku bilang si gemuk itu. Berani-beraninya menyamar sebagai CEO Ling, benar-benar tidak ingin hidup. Pelankan suara, CEO Ling yang asli belum bicara. CEO Ling, kenapa dia datang sendiri? Kamu sudah tahu dari dulu. Oh. Bukannya aku sudah bilang, aku kenal dia. Keren. Si kecil. Presiden Direktur, semuanya sudah dilakukan sesuai perintah Anda. Presiden Direktur, kamu bilang siapa? Dia? Nona Yuan. Di sini tidak ada yang kenal aku tidak ingin membuka identitas. Suruh Ling Castle bantu aku. Aku mengerti kamu. Semuanya. Ini adalah istriku, Ling Yuan. Yuan Tian, mulai sekarang. Semoga saat kita bertemu, kita bisa saling menghormati. Sama-sama marga Ling, pura-puranya mirip banget. Ayo pergi. CEO Ling tidak mau menyapa kita? Sekretaris Yan, aku ingin bertanya tentang kapan bisa janjian, bisakah CEO Ling mengadakan pesta apa gitu? Kita sangat ingin bekerja sama dengannya. Baik. Semuanya tenang, kalian kali ini sangat kooperatif, grup Ling. Operasi penangkapan penipu, CEO Ling sudah memberikan instruksi. Lain kali ulang tahun ibu tua di rumah, dia akan hadir sendiri. Nanti kita bisa berdiskusi. Selesai. Kalung zamrud di lehermu mana? Kelang APA? Kalung itu istriku sangat suka. Aku tawarkan harga 100 juta. Kamu jual ke aku. Akhirnya kalung itu kembali, Ling Yuan. Barusan kamu melakukan dengan baik. Cara kamu angkat gelas itu. Buat aku hampir mengira kamu adalah CEO Ling. Hahaha.
Bagaimana bisa kamu membandingkan aku dengan Pak Ling? Aku jauh kalah dibanding dia. Untunglah kalungnya berhasil diambil kembali. Kalau saja aku tahu itu sangat berharga, aku tidak akan memberikannya kepadanya saat itu. Barusan, berat dan kualitas kalung di tanganku. Tidak seperti barang seharga 100.000 yuan, apakah keluarga Yuan memiliki identitas lain? Kamu jangan ikut aku, nanti dicurigai orang. Walaupun kamu punya orang di atas, tapi kalau orang lain memberimu masalah, itu tidak baik. Aku duluan ya. Ketua kelompok. Yuan Qian, kamu terlambat lagi. Kamu mau kerja atau tidak? Kalau bisa kerja, kerjalah. Kalau tidak bisa, pergi saja. Hari ini aku benar-benar Potong gaji. Ketua kelompok. Ling Yuan, kamu juga terlambat. Oh, pasti macet di jalan, tidak apa-apa. Cepat kembali ke tempat kerjamu. ketua kelompok, dia juga terlambat. Kenapa dia tidak dipotong gaji? Sudah berapa tahun kamu di perusahaan ini? Dia baru datang berapa lama? Seorang pemula. Terlambat itu wajar, dan di perusahaan kita. Boleh terlambat 2 kali dalam sebulan, jangan berpikir aku pilih kasih. Memang pilih kasih. Ketua kelompok, ini perusahaan. Oh, aku mengerti. Kalau bukan di perusahaan, boleh ya? Yuan. Kamu sedang memikirkan apa? Aku merasa magang baru ini sangat familiar. Waktu itu aku tidak salah lihat. Yuan, kita adalah teman baik. Sebenarnya, aku menyembunyikan sebuah rahasia darimu. Rahasia apa? Sebenarnya Ling Yuan adalah Kamu bilang Jia. ST. Jadi dia tidak mungkin bos besar. Kian, aku. Sebelum pulang, serahkan desain ini padaku. Ingat untuk merapikannya. Aku ternyata menjadi pacar rahasia teman terbaikku di kantor. Kian benar, mungkin aku terlalu banyak berpikir. Kalau dia seorang CEO, ngapain dia? Merasakan pahitnya kerja. Pak Chen, aku menemukan beberapa orang di perusahaan ini. Kemampuan kerjanya tidak bagus, dan sering terlambat. Aku berencana melakukan pemutusan hubungan kerja, untuk merekrut orang yang lebih baik ke perusahaan. Sekarang perusahaan kita sudah diakuisisi oleh grup Ling. Memang tidak boleh sampai Tuan Ling melihat orang-orang yang tidak baik itu. Urusan ini saya serahkan kepadamu, tapi hanya karena terlambat. Bisa jadi alasan untuk memecat mereka. Tuan Chen tenang saja, urusan ini. Saya pasti akan menyelesaikannya dengan baik. Yuan Qian bersaing dengan saya untuk mendapatkan pria. Siap-siap saja untuk dipecat. Tuan Ling, kabar tentang ruang pesta sudah tersebar. Sekarang Nyonya Tua sudah tahu kalau kamu sudah menikah. Menyuruhmu segera pulang, katanya ada urusan mendesak. Saya pernah memikirkan akan ketahuan, tapi tidak secepat ini. Apakah Anda akan membawa Yuan Qian pulang? Sementara tidak perlu, saya akan pulang dulu sebentar. Selama saya pergi, kamu suruh orang untuk melindunginya dengan baik. Baik. Apa urusan penting sampai harus bertemu langsung dan memilih di kamar mandi? Banyak mata, di sini adalah tempat yang paling aman. 2 hari lagi saya akan pulang, ada urusan di rumah. Kamu punya keluarga? Oh, bukan itu maksud saya, karena sebelumnya, saya tidak pernah mendengar kamu menyebutkannya, saya pikir kamu sendirian. Berjuang di sini. Saya punya seorang ibu, kesehatannya selalu tidak baik, saya berencana pulang sebentar untuk menjenguknya, mau ikut dengan saya? Saya? Ahaha. Sementara tidak dulu, saya belum siap. Bagaimana kalau kamu pulang sendiri dulu? Baik. Tenang saja,
wanita sebaik kamu, Ling Yuan tidak akan sembarangan. Lagi pula saya sudah lama meninggalkan Ling Yuan. Mungkin dia sudah menemukan cinta sejati. Sebenarnya saya juga tidak ingin muncul. Hanya saja, ada sedikit rasa tidak rela. Sekarang kamu sudah menjadi bintang besar. Membuktikan bahwa keputusanmu untuk pergi dulu memang berharga. Bisa dibilang sudah mewujudkan mimpi, tapi tidak. Jika diberi kesempatan lagi, saya pasti akan memilih dengan tegas. Berdiri di samping orang yang dicintai, tidak akan meninggalkannya. Ling Yuan, lama tidak bertemu. Kamu harus pergi ke luar negeri. 3 tahun hubungan kita. Tidak bisa mengalahkan satu mimpimu. Kamu butuh uang, kan? Saya punya banyak uang. Ling Yuan, jangan bicara besar. Saya bukan karena itu sampai meremehkanmu, tapi saya harus pergi. Mengejar mimpi saya sendiri, jika kamu mencintaiku. Seharusnya kamu tidak menghalangiku. Kalau kamu pergi, kita tidak akan punya masa depan lagi. Kenapa kamu? Kalian berdua ngobrol dulu, aku naik dulu. Sekarang aku sudah jadi selebriti, bisa bersama kamu. Nona Li, aku sudah menikah. Aku sudah dengar dari ibumu, tapi aku tahu. Kamu sebenarnya belum bisa melupakan aku. Seperti aku selama ini. Juga belum bisa melupakan kamu. Kamu cerai dengan wanita itu, kita menikah, ya? Yuan Qianqian, ada beberapa hal yang perlu kamu lakukan. Ini adalah desain yang sudah dikoreksi sebelumnya. Ada masalah? Kamu juga tahu, desain ini untuk siapa, mitra kerjanya. Tidak puas dengan beberapa desain perhiasan ini. Perlu ada yang mengoreksi, kamu penulis utamanya. Jadi kamu yang pergi. Ini desain 2 minggu lalu, kalau tidak puas. Seharusnya langsung dikatakan, kenapa sampai sekarang? Masih perlu dikoordinasikan? Kamu ketua tim, atau aku ketua tim? Ketua tim benar, Yuan Qianqian. Ini tulisanmu, seharusnya kamu yang mengoordinasikan. Jangan terlalu banyak menjilat, gunakan waktu itu untuk desain. Kamu sudah lama naik jabatan dan gaji. Kamu. Yuan Qianqian. Kalau hal sederhana seperti ini tidak bisa kamu lakukan, maka kamu tidak perlu bekerja lagi. Baik, aku pergi. Pak Wang janjian di lapangan golf. Sore ini aku akan membawamu ke sana. Bukankah kita datang untuk mengubah desain? Kenapa harus pakai rok mini? Ini lapangan golf, kenapa orang lain bisa pakai? Kamu tidak bisa? Ah, ini ukuran terkecil, aku butuh yang lebih besar. Iya, Pak Wang, kami sudah sampai. Segera datang, baik. Cepat ganti, Pak Wang sudah sampai. Jangan bikin orang menunggu. Pak Wang, Anda datang sangat pejai. Lama tidak bertemu. Cantik juga. Ah, Pak Wang, saya penulis utama desain kali ini. Kalau ada yang tidak puas dengan desain ini, atau ada yang ingin diubah, bisa beritahu saya. Ayah, Pak Wang, Qianqian. Dia sangat hebat, banyak naskah di perusahaan kami. Dirancang olehnya. Jika Anda punya saran yang lebih baik, silakan berikan. Kapan saja. Sungguh hebat. Hahaha. Oke, saya mengerti. Kamu bisa pulang sisanya. Saya akan bicara dengan Qianqian. Kerjakan dengan baik, biarkan Pak Wang melihat kemampuanmu. Pak Wang, bagaimana kalau kita mulai saja? Saya ingin melihat bagaimana kamu bisa tetap bekerja di perusahaan ini setelah masalahmu dengan Pak Wang terungkap. Bagaimana kamu bisa menggoda pria lagi? Hei, dedeklah. Ayo. Lihatlah, hari ini cerah. Bagaimana kalau kamu menemani saya? Bermain golf? Ling Yuan, dulu kamu paling suka. Mie yang saya buat, coba, panas. Sebenarnya kamu tidak perlu seperti ini, hubungan kita sudah lama berakhir. Yanjun, antarkan tamu. Nona Li, jangan membuat saya sulit. Ling Yuan, coba satu gigit, saya tahu. Dulu saya yang meninggalkanmu, terlalu menyakitkan, tapi sekarang saya kembali. Saya hanya ingin menebus kesalahan. Dia memang keras kepala, tapi sebenarnya masih ada perasaan untukku. Pak Ling, temui Pak Wang itu.
Pak Wang itu terkenal suka wanita. Jangan pergi, aku hanya ingin kamu menemaniku. Hidupku sekarang sangat indah. Tolong jangan ganggu aku lagi. Aku tidak percaya kamu akan meninggalkan hubungan 3 tahun kita. Hanya untuk seorang wanita yang baru kamu kenal sebulan. Posisi tanganmu ini harus lebih ke atas sedikit. Pak Wang, saya bisa bermain golf. Sudahlah, saya sudah mencari tahu. Kamu hanya dari keluarga biasa, hal mewah seperti ini. Kamu juga bisa? Kebetulan saja. Lumayan hebat juga. Tapi, gerakan tanganmu masih terlalu lemah. Lihat, 2 bola yang kamu pukul tadi. Terlalu dekat, mari kita bidik lebih jauh. Itu. Oke. Kalau sampai kena, saya tidak akan ganti rugi, ya. Wah. Ternyata cukup hebat juga. Pak Wang, saya datang hari ini untuk mengubah desain, bukan untuk menemani. Sudahlah, anak-anak muda, aku sudah tahu kalian. Ada apa di pikiran? Mau cari jalan pintas? Jalan sudah kubuka di depanmu. Masih pura-pura apa lagi? Wang Zong, saya rasa Anda salah paham. Salah paham apa? Wang Zong, sepertinya nanti lebih baik ketua kelompok kami yang berkoordinasi dengan Anda. Saya ada urusan, duluan ya. Main tolak-tolak tangan sama aku, ya? Kamu. Sayang, pura-pura APA lagi. Wang Zong, pernahkah ada yang bilang, aku temperamennya kurang baik? Wang Zong, kalau terus begini, aku tidak segan-segan. Semakin kau melawan, semakin aku suka. Wang Zong, kalau masih begini, Ayo, pukul aku. Semakin dipukul, semakin aku suka. aku sudah tidak tahan lagi. Kekuatannya pas, bisa lebih keras lagi. Aduh, dasar mesum. Aduh, kali ini agak keras ya. HMPH, sudah merugikan banyak cewek, kan? Hah, mau apa lagi? Suka main tangan sama cewek, ya? Ah. Suka ngajarin orang main golf. Ah. Semakin dipukul semakin semangat. Ah. Hahaha. Semakin dipukul semakin suka. Ah, hahaha. Apa mataku salah lihat? Ini beneran istriku. Ling Zong, benar itu Nona Yuan. Semakin dipukul semakin semangat, ya? Orang, tangkap dia. Lepaskan. Sayang, pukul lagi, ah. Ling Yuan. Len. Ling Zong. Orang Ling Group berani kau sentuh. Tidak apa-apakan. Ling Zong, terima kasih. Sekali ini Anda lagi yang menolongku. Ling Zong, kalau tidak ada hal lain, kami duluan ya. Ling Zong, dia melecehkanku. Entah sudah berapa cewek yang dirugikan, Anda harus beri dia pelajaran. Tenang, soal ini sudah kuketahui, tidak akan kubiarin dia lolos. Dia menyentuhmu di mana? Dia memegang tanganku dan kemudian memelukku. Tapi aku sudah menendangnya. Sekretaris Yan, kamu sendiri yang mencari masalah. Berani melawan orang yang tidak boleh dilawan. Aku pun tidak bisa melindungimu. Sekretaris Yan, aku hanya bermain dengan seorang wanita saja. Kamu tahu siapa wanita itu? Dia adalah istri direktur utama. Aku tidak tahu, tidak ada yang memberitahuku. Sekretaris Yan, mulai hari ini, Grup Ling menghentikan semua kerjasama dengan perusahaanmu. Dan kamu ingin menyelamatkan tanganmu ini. Atau mengaku sendiri atas pelecehan seksual, terserah kamu. Kian, sudah selesai ganti baju? Jangan pakai celana pendek seperti ini lagi. Kamu cemburu ya? Celana pendek seperti ini, pantaskah dipakai orang? Sangat pendek. Hahaha, baiklah, aku dengar kamu. Omong-omong, bukankah kamu pulang untuk menemui ibumu? Kenapa tiba-tiba muncul di lapangan golf? Aku sudah pulang ke rumah. Aku baru saja kembali ke kantor hari ini.
Kebetulan bertemu Pak Ling, dia bilang. Mengajakku untuk membicarakan kerjasama, jadi, lalu kebetulan bertemu denganmu. Kebetulan sekali ya. Ling Yuan, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Apa yang bisa kusembunyikan darimu? Jangan-jangan, kamu pikir aku adalah Pak Ling? Dibandingkan dengan Pak Ling yang kulihat sekarang, menurutku kamu lebih memiliki aura bos besar darinya. Waktu di ruang pesta kemarin, Pak Ling memanggilmu Pak Ling, penjelasannya adalah dia tidak bisa muncul, jadi kamu menggantikan identitasnya. Tapi waktu itu, yang datang adalah orang-orang kelas atas. Apa yang tidak nyaman? Jadi kebenarannya hanya satu. Kebenaran apa? Kamu adalah Pak Ling. Tidak, apa yang lucu dari ini? Memang tidak ada yang lucu. Aku hanya mengujimu, karena di belakang. Aku sudah memakinya berkali-kali, kalau kamu pasti sudah membalas dendam padaku, mungkin. Surat cerai sudah ditaruh di meja, ternyata kamu memang bukan. Aku melewatkan kesempatan untuk menjadi kaya lagi. Kamu sengaja mengujiku, melukai hatiku. Bagaimana kamu akan menggantinya? Jangan-jangan kamu mendekat. Telepon. Telepon mana ada kamu penting? Kamu harus yakin. Apakah Li Hongfang yang menjebak kamu? Saya punya cara. Ketua, kamu baik-baik saja kan? Kenapa kamu nggak nangkep aku sih? Ketua, aku baru mau ambil air. Yuan Kian, kamu ngapain sih? Aku suruh kamu ngobrol baik-baik sama Pak Wang. Kerjasama kita ada masalah apa? Malah kamu. Pak Wang langsung nggak mau kerjasama sama kita. Ketua, seharusnya aku yang nanya kamu. Kamu nggak tahu gimana orangnya Pak Wang. Lagi pula, dia nggak mau kerjasama. Bukan karena Pak Ling kita yang membatalkan kerjasama sama dia. Mr. Hill, Ketua, kenapa kamu yakin banget? kamu kerja buruk, aku akan memecat kamu. Ketua, kamu keterlaluan banget. Pak Wang itu orangnya gimana? Semua orang tahu, dia itu suka perempuan. Kamu malah suruh Kian yang ngobrol sama dia. Ini mungkin aja perintah dari atas. Kamu gak memecat dia. Memang sahabatku yang baik. Kamu itu siapa sih? Kalau kamu nggak mau dia pergi sendirian, kamu bisa ikut dia packing barang dan pergi. Ini urusanku, jangan libatkan orang lain. Cuma kerja di perusahaan, cari uang. Kamu sok apa sih? Aku ketua kalian. Kalau masih ada suara yang berbeda, semua pergi. Gimana? Mau aku panggil satpam? Buang semua barangmu dan usir kamu. Atau kamu pergi sendiri? Ini kamu yang lakukan ya? Kamu sengaja. Kamu sadar diri dong, posisi kamu di mana? Aku perlu ngatur kamu. Kamu siapa? Buat aku ngatur kamu? Ya ampun, beneran dia, lebih cantik dari di layar. Boleh nggak kasih aku muka? Jangan memecat dia. Cantik banget. Nanti aku pasti minta tanda tangan, Li Ingho. Kamu datang kenapa? Aku mau dia. Buatkan aku perhiasan. Untuk orang yang paling penting buat aku. Aku bisa kasih 10 juta. 10 juta. Kamu kenal aku? Halo, aku Liu. Yuan Tian, boleh tanya? Mau desain perhiasan seperti apa untuk siapa? Aku ingin desain sesuatu yang berbeda dari yang lain. Untuk mantan pacar pertamaku. Mantan pacar pertama? Wah, ini bocoran besar dari bintang film. Beneran aku boleh dengar ini? Dulu, aku pergi meninggalkannya lama untuk mengejar mimpiku. Sekarang aku kembali, tapi ternyata dia sudah menikah. Aku merasa tidak rela. Jadi, aku masih ingin mencoba untuk merebutnya kembali. Astaga, bintang film besar mau jadi orang ketiga? Apa aku bakal dibungkam?
Menurutku mengejar cinta itu hal yang baik, tapi dia sudah menikah, apa ini tidak terlalu baik? Mereka menikah kilat, tidak ada dasar emosional, sedangkan aku bersamanya selama 3 tahun. Kami mengalami kebahagiaan, juga kesedihan, antara kami. Ada banyak kenangan indah. Menikah kilat. Menurutmu, dalam situasi seperti ini, apakah aku masih punya kemampuan untuk merebutnya kembali? Menurutku, masih ada kemungkinan besar, karena mereka sekarang tidak punya dasar emosional, tapi dulu kamu memilih mimpi dan meninggalkannya, mungkin akan sedikit sulit. Makanya, aku ingin desain sesuatu yang begitu dia lihat. Langsung teringat kenangan indah kita dulu. Mengerti? Serahkan padaku. Ling Yuan, ternyata kamu di sini. Kian. Ternyata tadi bicara begitu banyak tentang pernikahan kilatku dengan Ling Yuan. Cepat marah dan pergi, biar Ling Yuan bisa menemaniku. Jelas dia memaksamu pergi, kalau pergi sekarang, kamu kalah. Yuan Kian, jangan pergi. Kalian kenal? Sebenarnya, aku mantan pacar Ling Yuan. Juga mantan pacar pertamanya. Nona Yuan, karena aku baru saja membantumu menyelesaikan krisis pekerjaan, tolong cerai dengannya, ya? Apa yang kamu bicarakan dengannya? Maaf, bintang film besar, meskipun kami menikah kilat. Tapi sekarang, dia tidak bisa meninggalkanku. Hei, bintang film besar, ini kan perusahaan. Berantem di sini tidak baik, kalau sampai difoto dan diunggah ke internet, bisa jadi skandal besar. Nanti tim PR perusahaan belum tentu bisa menanganinya. Nona Yuan, aku sangat mencintai Ling Yuan. Tolong berikan dia padaku, ya? Dia bukan barang yang bisa dipinjamkan, apalagi sekarang dia adalah orang yang tak tergantikan di surat nikahku. Sayang, aku mencintaimu. Diam. Nona Li, tentang desain perhiasan 10 juta Anda. Kurasa aku tidak bisa menerima pesanan ini. Silakan cari orang lain. Yuan Kian, lembut tidak mempan. Kamu memaksa aku untuk bertindak keras, ya? Selir sudah datang ke rumah. Aku sebagai istri sah malah tidak tahu. Hebat juga, seorang yang miskin bisa bersama bintang film. Masih ada lagi. Kian, aku. Malam ini aku akan keluar. Kamu tidak boleh ikut. Ternyata suamimu cukup menarik. Bahkan bintang film pun tertarik. Awalnya aku senang hari ini. Kukira dapat pesanan besar, ternyata selir. Xian, aku tidak tahu apakah kamu menyadarinya, tapi jika dia benar-benar cinta pertamanya, maka kamu belum tentu istri lo. Tidak bisa, aku menyerah. Itu. Aduh, ini tidak bisa, baru 1 jam. Kamu pikir semua orang sepertimu? Kamu sejak kecil latihan taekwondo, judo, karate, mana mungkin aku bisa menyaingimu? Malam-malam pakai kacamata hitam. Aku tentu berbeda denganmu, di luar sana banyak yang ingin memotretku. Jadi perlu menyamarkan diri. Kamu mau apa? Hari ini aku sudah menjelaskan dengan jelas padamu. Tapi sepertinya kamu tidak mengerti. Aku bisa memberimu 10 juta, tinggalkan Ling Yuan. Aku tidak mengerti, kamu begitu kaya dan begitu terkenal, kenapa harus mengganggu orang miskin? Kamu bilang dia orang miskin? Bukan. Kukira Ling Yuan sangat mencintaimu. Ternyata dia bahkan tidak memberitahukan identitasnya padamu. Sebenarnya kita adalah orang yang sama. Jika dulu dia memberitahukan identitasnya padaku, aku tidak akan pergi ke luar negeri, juga tidak akan memilih untuk mengejar mimpiku. Apa maksudmu? Hehe, kurasa aku mungkin tahu jawabannya. Yuan, kamu. Aduh, aku curiga dia CEO grup Ling. Bukannya udah kubilang, waktu itu kamu salah lihat. Kamu yang bercanda. Dia benar. Ling Yuan, CEO grup Ling Yuan. Dia CEO grup Ling. Lihat, cowok semuanya sama. Dia bohong padamu. Mau terus sama dia? Kalau kamu? Akulah yang paling mencintainya. Meski dibohongi, aku tetap mau bersamanya. Sekarang aku punya uang. Jadi, aku mau kembali padanya. Pidatonya keren.
Emang pantas jadi ratu akting. Aku hampir termakan. Meski dia CEO grup linknya cuma status doang. Bener kan? Max saja? Dengar, kalau lawan aku, hasilnya gak bakal bagus. Ku kasih 10M. Kakak biar bertahan-tahan. Cuma 10M? Tapi posisi nyonya CEO. Grup link itu bernilai tak terhitung. Jangan serakah. Aku tetap gak akan ninggalin dia. Mau apa lagi? Kamu barusan bilang sesuatu. Kamu bilang dulu tidak tahu identitasnya. Jadi ninggalin dia. Menurutku, cintamu juga tidak tulus. Bener. Sekarang tahu statusnya. Mau balik aja. Akulah yang paling mencintainya. Kita sama-sama perempuan. Aku tahu niatmu. Tapi beda denganmu. Kaya atau miskin. Aku takkan lepas tangannya. Aku mau hidup bahagia sama kamu. Mau nikah? Kecuali dia yang tolak, aku tetap bertanggung jawab. Mending terima baik-baik, jangan cari masalah. Kalau begini, jangan salahkan aku, Bao-er. Bisa hadapi 4 orang? Serang, bebas main. Aku gak pernah cari masalah di luar. Rupanya ada yang nekat. Kira aku lemah? Ayo. Kenapa? Telp gak diangkat, chat gak dibales. Halo? Apa? Dipukul sampai rumah sakit? Aku segera ke sana. Kian, kamu gak apa-apa? Waduh, udah larut begini. Masih bisa ajak Pak Ling datang. Hebat banget. Ling Yuan, malam ini pas kerja. Aku ikut datang setelah dengar kamu kena musibah. Cuma mau lihat, kamu baik-baik aja kan, Nona Yuan? Ah, Kian. Kamu sudah tahu semuanya. Kian, kamu sudah tahu. Tahu apa? Maaf, aku seharusnya tidak menyembunyikan identitasku darimu. Kalau marah, luapkan saja padaku. Tapi yang paling penting sekarang adalah lukamu, katakan padaku. Siapa yang melakukannya? Aku pasti akan menjebloskannya 10-8 tahun penjara. Harus dihukum selama itu? Dengan kekuatanku sekarang, bisa lebih lama lagi. Kalau orang ini status dan posisinya lebih tinggi dariku, lebih kaya, dan lukanya lebih parah dariku. Kira-kira harus dihukum berapa lama? Kalau benar-benar dituntut. Paling tidak 3 tahun. Plus denda ratusan juta. 3 tahun? Hei Kian. Selesai sudah. Kamu yang melukai istriku? oh. Bukan aku, dia itu. Ling Yuan. Ling Yuan. Ling Yuan, sekarang bahkan menarik tanganku saja. Enggaknya? Soal kamu menyuruh orang memukuli Kian. Sudah ku ketahui. Soal kamu menyuruh orang memukuli Kian. Ling Yuan, kamu salah sangka. Aku ini kan artis besar, tidak mungkin melakukan hal yang memelukan seperti ini. Kamu berbohong. Chan, tolong ambilkan HP-ku. Di mana ya? Ini. Nih, ku beri 1.000 juta. Tinggalkan dia. Jangan mau enak tidak mau susah. Serang saja, main sesukanya. Wah, ada rekaman. Ling Yuan, aku salah. Maafkan aku kali ini, ya. Peringatan terakhir, sejak kau meninggalkanku. Saat itu juga kita sudah jadi orang asing. Soal kamu menyuruh orang memukuli Kian. Tidak akan kubiarkan, tunggu surat kuasa hukum. Bawa Wang Yuan pulang. sayap. Minggir. Hei, aku kasih kamu uang. Aku mau Yuan Kian hancur reputasinya. Tanganmu sakit ya? Besok aku akan panggil ahli untuk memeriksamu. Minggu ini kamu tidak perlu ke kantor. Adikmu yang aktris terkenal. Liu sudah terluka parah. Kamu masih bisa duduk diam saja? Aku dan dia benar-benar tidak ada apa-apa.
Hatiku hanya untukmu. Kamu bisa lebih norak lagi nggak? Hah, hukum kamu tidur di sofa malam ini. Kamu masih harus pergi kerja. Kalau tidak, nanti si ketua tua itu akan potong gajiku lagi. Baik-baik di rumah ya. Ada apa sih? Nyonya Direktur, silakan naik mobil. Kian. Ling Yuan, ini kamu yang bikin? Suka? Kakak, aku pergi kerja, bukan berantem. Aku pergi buat dukung kamu, lagi pula. Identitasmu juga sudah saatnya diumumkan. Jangan, kalau orang tahu aku punya hubungan denganmu. Pasti mereka pikir aku masuk lewat belakang, jangan bikin susahku. Aku nggak perlu. Semua orang ikut aku ke kantor. Tangkap Pengcuri. Seperti ini berani mencuri tas? Kamu nggak mati. Tante, ini tas Anda. Iya. Kamu kenapa? Tante, kenapa tante? Obat. Kalian, tolong ambilkan obatnya. Sudahlah, mungkin dia cuma pura-pura. Jangan ikut campur, nanti dia nuntut kamu. Tante, pelan-pelan, duduk dulu, di tas ya. Aku yang ambil. Ini ya. Sudah lebih baik? Oh. Aku taruh di tas ya, Tante. Nomor telepon keluarga Anda berapa? Aku bantu telepon. Aku nggak apa-apa. Aku mau terima telepon. Buruk, kian ada masalah besar. Kamu dan Pak Wang di lapangan golf. Videonya direkam diam-diam, seluruh perusahaan sudah melihatnya. Apa? Aku segera ke sana. Tante, aku ada urusan, aku pergi dulu ya. Tidak bisa, kamu tidak boleh pergi. Tante, aku benar-benar ada urusan di perusahaan, aku pergi dulu. Tidak, kamu tidak boleh pergi. Sudah kukatakan ini tipu-tipu, kamu pasti celaka, Nona. Tidak mendengarkan nasihat orang baik, rugi di depan mata. Tante, aku benar-benar ada urusan darurat di perusahaan, kalau kamu masih seperti ini. Aku akan melapor ke polisi. Aku benar-benar bukan penipu, aku. Nyonya, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, cepat cari tahu, siapa gadis yang tadi menyelamatkanku. Aku ingin berterima kasih langsung padanya. Dan laporkan pencurinya ke polisi. Baik. Lihat. Bos Wang mencoba menggodeku dan aku memberinya pelajaran. Video ini tidak lengkap. Bagaimana bisa bocor? Pagi ini, semua orang di perusahaan menerima email ini. Semuanya menghina Yuan Kian. Apa maksudmu? Aku juga ingin bertanya apa maksudmu, kamu di luar sana. Merusak citra perusahaan kita, kamu tahu tidak? Pagi ini ada berapa banyak mitra yang ingin membatalkan kerjasama dengan kita. Kerjasama dengan Ling Rui. Li Hongfang. Bagaimana video ini bisa bocor? Kamu tidak punya perasaan. Wah, kamu malah bisa melempar tanggung jawab ya, ketua. Hari itu kamu, Yang Meng'er Chen Chen Madam Boss Wang. Video ini bisa jadi kamu yang menyuruh orang merekamnya. Baiklah, kalian semua sudah berani melawanku ya. Sekarang bersatu untuk menakut-nakutiku ya, kamu. Ketua, jangan marah, mereka tidak ada apa-apanya. Menurutku, pecat saja mereka semua. Kamu penjilat. Jangan coba-coba menghasut di sini, ada orang yang perilakunya buruk. Masih berani mengatai orang lain. Yuan Chien, kamu mau mengajukan surat pengunduran diri sendiri? Atau aku yang memecatmu?
Kamu mau mengajukan surat pengunduran diri sendiri? Atau aku yang memecatmu? Hari itu Li Hongfang sengaja menyuruhku menemui Bos Wang. Video ini sangat mungkin dia yang merekamnya. Kalau aku harus pergi, tunjukkan ponselmu padaku. Kenapa Yuan Shenxian? Kamu masih mau cari alasan? Kalau bukan kamu, kenapa tidak mau tunjukkan ponselmu? Kamu penipu, kembalikan kalung zamrud nenekku. Yuan Qianqian, kamu tidak punya moral. Kamu berani mau memukulku? Ayo pukul, pukul. Ah, Yuan Qianqian, kamu keterlaluan. Ini permintaan ibumu, dan dia yang duluan mulai. aku tidak mau hidup lagi. Apa gunanya aku hidup? Yuan Shenxian, kamu tidak punya hati, kamu selingkuh dulu. Lalu kamu mencuri pusaka keluarga kami. Apakah kamu masih manusia? Apa yang kamu omongkan? Tante, cepat bangun, kamu kenal dia. Jangan sentuh aku tidak akan bangun kalau dia tidak mengembalikan kalung itu padaku, aku tidak akan bangun. Anakku begitu baik padanya, dia selingkuh dulu dengan seorang kurir, lalu mencuri pusaka keluarga kami, kalung zamrud bernilai 1 miliar. Semua dicuri, 1 miliar. Ya. Tentu saja. Dia pencuri, benar, dia pencuri. Kamu bohong, kalung itu memang milikku. Aduh Yuan Shenxian, kamu benar-benar suka membuat masalah, bahkan keluarga mantan pacar. Datang ke kantor, ini, benar-benar menganggap ini rumah sendiri. Lin Xiao, Jangan di sini sok tua, oke. Kalung itu memang milikku. mengapa nasibku begitu buruk? Kami, industri keluarga kami. Karena kamu rugi puluhan juta, sekarang, kamu bahkan tidak melepaskan nyawa keluarga kami. Qian, dana perusahaan saya rugi sangat parah. Berikan kalung itu padaku, aku bisa jual seharga 1 miliar. Ini kesempatan terakhirku, berikan padaku. Kian, kamu baik-baik saja. Kalian sekarang mau minta kalung itu kembali. Sungguh lucu. Ini, kalau bukan karena penampilannya yang lumayan. Kamu pikir aku mau memakainya? Ini beli di pasar Loak. Kembalikan padaku. Ini, kalau bukan karena penampilannya yang lumayan. Kamu pikir aku mau memakainya? Kembalikan padamu. Kita sepakat. Ini kamu yang mau mengembalikannya, ini dianggap hadiah. Bagus kamu. Kamu senggak aja. Aku sudah tahu kalian rakus. Bagaimana bisa tidak menyimpan cadangan? Menghadapi kalian terlalu mudah. Tapi, kalung ini 1 miliar, ibu dan anak ini gila ya. Kalian memfitnah Kian, aku akan melaporkan kalian. Suami Kian datang. Tidak akan membiarkan kalian. Kamu bilang siapa? Itu. Kurir Bao, tidak akan membiarkan kita. Hahaha. Jia, kalau dia punya kemampuan itu, aku akan keluar dari sini. Hahaha, Tante, bagaimana kalau Anda bangun dulu? Yuan Shenxian, aku pasti akan memecatnya. Ayo, minggir, aku tidak akan bangun. Kalau dia hari ini tidak mengembalikan kalungku. Jangan harap aku bangun. ITU Yuan Qianqian. Lebih baik kamu segera mengembalikan kalung itu, kalau tidak. Aku juga tidak pergi hahaha, kita tunggu saja. Aku lihat kalian juga tidak perlu pergi. Datang, tangkap mereka berdua dan buang mereka keluar. Direktur Chen, apa yang kamu lakukan? Kenapa? Ambil HP-nya, periksa. Video yang beredar di perusahaan hari ini. Apakah dari dia? Direktur Chen, ini semua kesalahan Yuan Qianqian. Anda harus menghukumnya. Kesalahannya. Dia istri presiden direktur grup Ling. Perlu merayu bos kecil? Istri presiden direktur? Ini tidak mungkin. Anda. Sekelompok bodoh. Dia adalah orang yang membeli perusahaan kita. Pemakan kekuasaan grup Ling. Director Ling Yuanling. Kamu baik-baik saja, Qian? Bagaimana kamu tahu aku dalam masalah? Semua hal di perusahaan, aku tahu. Dia adalah istriku, Ling Yuan. Menyakitinya berarti tidak puas dengan aku, Chen Rui. Tidak perlu aku mengajarimu apa yang harus dilakukan. Kamu dan kamu, kalian berdua dipecat. Maaf Direktur Chen, aku tergoda sesaat. Aku salah, Direktur Chen. Lepaskan. Yuan Shenxian, kamu pembawa sayal. Lepaskan aku. Jangan dengarkan ada anjing menggonggong. Bukankah sudah sepakat tidak membuka identitas? Aku tidak pernah setuju denganmu.
Untuk mengusirku, Li Hongfang benar-benar sangat bersusah payah. Hal ini bukan hanya dia. Sepertinya seorang aktris yang cemburu, benar-benar tidak tega melepasmu. Ketika aku mengirim orang untuk menangkapnya, dia sudah lari ke luar negeri. Seharusnya dia tidak kembali. Kalau begitu, apakah aku juga gratis mengusir seorang saingan? Tidak hanya itu, kamu juga mendapat kalung bernilai 100 juta. Kalung itu adalah hadiah dari orang tuaku. Mungkinkah? Itu harus kamu tanyakan pada orang tuamu, aku tidak tahu apa-apa. Kian. Ya, Aku mencintaimu. Akhirnya aku menemukanmu. tidak mungkin, Tante. Anda sampai ke kantor untuk mengadu domba. Ibu, kenapa Anda datang? Oh ya, izinkan saya memperkenalkan. Ini adalah istri baruku. Yuan Qian. Ibu, Sudah menikah begitu lama, orang tua belum pernah bertemu.